Semoga pikiran-pikiran yang suci, tak dawuh sama tak hidan lho ora ketok belas. Saudara kita, Bapak Ibu, ketemu dengan keponaan mungkin, ketemu dengan teman lama, syukur-syukur ketemu dengan mantan, Bapak Ibu. Ini adalah satu kebahagiaan kita. Hari ini Bapak Ibu, kita menjalankan upacara melasti. Melasti ini upacara pertama dalam rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi, Bapak Ibu. Nanti ada melasti hari ini, tanggal 28 itu ada Tawur Agung. Kemudian tanggal 29 ada acara Catur Prato Penyepian Tahun Baru. Besoknya adalah Ngembak Geni. Rangkaian Hari Raya Nyepi diakhiri dengan apa? Dharma Santi. Nanti Dharma Santi itu kita semua damai, kita semua bahagia. Nah, sekarang rangkaian pertama dari Hari Raya Nyepi adalah melasti. Melasti adalah proses penyucian, Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua PHDI, proses penyucian alam semesta Buana Agung, proses penyucian diri kita sebagai Buana Alit. Kenapa disucikan? Kita tidak menyucikan Tuhan, ingat. Kita tidak menyucikan dewa, tidak Bapak Ibu. Karena Tuhan dan dewa adalah niskalanko, dia tidak ternodai. Di dalam Trisanya bait kedua itu kan niskalanko niranjano nirwikalpo. Jadi dia tidak dinodai, tidak terlahirkan, juga tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Beliau maha suci. Tapi apa yang kita sucikan? Buana Agung alam semesta ini yang kita sucikan, karena selama 1 tahun Bapak Ibu sudah kita gunakan. Dari hari sekarang melasti sampai melasti yang akan datang itu kita pakai alam semesta ini. Yang kita sucikan nanti senjata Dewata Nawa Sangga sebagai wujud dari alam semesta. Di sana ada Bajra Timur, di sana ada Dupa Tenggara, di sana ada Gada Selatan, di sana ada Moksalya Barat Daya, di sana ada Angkus Barat Laut, di sana ada Cakra Utara, di sana ada Trisula Timur Laut, di sana ada Padma di tengah sebagai wujud Siwa. Kekuatan-kekuatan alam semesta karena sudah digunakan oleh manusia, bukan kekuatannya yang melemah Bapak Ibu, tetapi kekuatan atau vibrasi kesucian alam semesta ditutupi oleh kotoran-kotoran dari ulah manusia. Kalau dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 38 itu kotoran itu diumpamakan seperti api yang ditutupi oleh debu, oleh asap. Cahaya api itu melemah, tapi bukan apinya yang melemah, karena ditutupi oleh asap cahayanya tidak keluar. Seperti cermin yang diliputi oleh debu, bukan wajah kita yang tidak kelihatan, tapi cermin ditutupi oleh debu sehingga cermin itu tidak bisa menampakkan wujud kita. Seperti bayi di dalam kandungan, demikianlah juga kesucian alam semesta ditutupi oleh sifat-sifat manusia. Bapak Ibu, kalau kita melihat di lontar Sundari Gamo, melasti itu intinya ada 3 Bapak Ibu. Melasti nanti sebagai wujud kita gunakan pegangan dalam kita menjalani kehidupan kita. Lontar Sundari Gamo mengatakan
Melasti ngaranil, melasti namanya. Ngireng prawatak dewata nawasanga, mengikuti Tuhan dalam wujudnya sebagai dewata nawasanga. Ngamet sarining amerta leng telenging sekare, mencari amerta, inti dari kehidupan di tengah samudra. Anganyutakan laraning jagat, menghancurkan kegelapan atau kekotoran jagat. Apa klesa letuhin buana, penderitaan dan kotoran yang ada di dalam buana alit diri kita. Ye Bapak Ibu. Ngireng prawatak dewata nawasanga artinya apa Bapak Ibu? Kalau ngireng itu di depan apa di belakang? Di depan apa di belakang Bapak Ibu? Di belakang. Kalau ngireng dewata nawasanga, kita mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, maksudnya begitu. Ketika kita mencari sumber kehidupan, amerta leng telenging segara, mencari kehidupan di samudra kehidupan ini, samudra alam semesta ini, kita harus mengikuti petunjuk sastra, petunjuk agama kita jadikan acuan Bapak Ibu. Tasmat sastra pramanante karya-karya prapasti tahu jenata sastra vida dokter karma kartum ihar hasi. Pegawan kita ayat 16 sloka 24. Jadikan sastra kitab suci sebagai petunjukmu untuk mengetahui mana yang baik, mana yang salah, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Setelah engkau mengetahui hal itu, hendaknya engkau menjalankannya di alam sini. Ya Bapak Ibu. Ketika kita menggunakan ajaran kitab suci atau dharma dalam mencari kehidupan, astungkara kita akan mencapai kebahagiaan. Ya Bapak Ibu. Di dalam Saras Camus saya sloka 14 itu dengan tegas dikatakan, ikan dharma ngaranil hatuning mara reng swarga ike kadi katining praun hatuning pandiangge dan tasing-tasing. Adalah dharma, adalah agama satu-satunya yang digunakan untuk mencapai sorga atau kebahagiaan. Kadi katining praun hatuning pandiangge, seperti perahu yang digunakan oleh nelayan menyeberangi samudra dan tasing-tasing. Samudra kehidupan ini kita mendapatkan sari-sarinya. Ayo kita gunakan dharma, ayo kita gunakan ajaran agama Bapak Ibu. Realisasi dari ajaran agama salah satunya adalah upacarayatnya ini. Yang kedua dikatakan oleh Bapak PHDI tadi, kita membangun kehidupan yang harmonis dengan Tuhan dalam upacarayatnya, dengan sesama kita bergotong royong semuanya, dengan alam semesta kita minta izin, dengan alam semesta minta izin kepada di mana kita tinggal. Kita gunakan semua sarana-sarana alam untuk upacara ini Bapak Ibu. Kita menggunakan upacara menggunakan sarana dalam upacara Bapak Ibu, bukan proses pembunuhan tapi proses penyucian. Ini tolong dipahami. Karena ada sebagian kecil mengatakan ketika upacara menggunakan ada pembunuhan, itu adalah perbuatan yang himsa karma atau menyakiti, bukan niatnya yang sattwika. Itu pendapat yang keliru, saya katakan. Karena di dalam kitab Manusemerti Bapak Ibu, adhyaya 5 sloka 40 itu dikatakan, osadyah pracawa urik santir yancah vaksinas tata yang nyata di dalam prana wantu sriti punah. Segala sarana upacara yang digunakan dalam persembahan upacaranya, semak belukar, binatang vaksinasi itu adalah binatang peliharaan, ia akan mendapatkan proses penyucian juga Bapak Ibu. Sehingga apa? Kelak dia akan menjelma menjadi tumbuhan yang lebih baik atau binatang yang lebih mulia. Iya Bapak Ibu.
Tetapi sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita, ayo juga kita bunuh, ayo juga kita sucikan. Ya Bapak Ibu, rasa kita merasa paling bisa, rasa kita merasa paling kaya, rasa kita punya jabatan paling tinggi, ayo sekarang kita hilangkan, ayo sekarang kita lebur. Mingkar minggur ing angkara. Nggih Pak Wadi, ada Pak Wadi. Nggih Pak. Nggih. Ikuti Pak. Nggih. Akarono kartan mardi siwi. Ayo Pak Dadi. Sinawung rasmineng kidong sinubo sinu karto mereka karto pakar dening mardi merap ning tanah Jawa agama ageme aji. Terima kasih. Sumantannya Pak Gede luar biasa nih. Itu kidong Jawa, kidong kita mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, sifat angkara murka di dalam diri kita, sifat kesombongan di dalam diri kita, ayo kita kendalikan. Karena itu akan menjadi contoh toladan Bapak Ibu. Kita ajarkan melalui kidung, kita ajarkan melalui tembang, kita ajarkan melalui tarian dengan berbagai cara Bapak Ibu. Sesungguhnya itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, jadikan agama di dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Pak Sedharma, sekarang sudah ngamit sarining amerta leng telenging sekarang di tengah laut. Ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Kita kok tidak ke laut? Kita kok di danau? Apakah boleh Bapak Ibu? Saya lambai tanggo diizinkan apa tidak? Diizinkan. Pegawai kita ada yang 4/11 itu mengatakan Tuhan itu tidak memberatkan umatnya kok Bapak Ibu. Tuhan itu memberikan kebebasan bagaimana umatnya menjalankan aktivitas kepadaku akan aku terima. Danau atau sumber-sumber air yang lain dapat digunakan oleh dalam upacara yang melasti, tertuang juga di dalam kitab Rigveda Mandala 2 Sukta 35 mantra ke-3. Dikatakan di sana tam usucem sucaya di diwangsam apam napatiam puritastur apa tam usucem, air suci yang mengalir dari sumber-sumber air yang berada di sumber-sumber air yang mengalir dari laut adalah sarana untuk melakukan penyucian. Jadi klop ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan ada ragu-ragu kalau melasti ke danau, melasti ke sumber-sumber air yang lain, dipersilahkan. Karena fungsi dari air adalah untuk membersihkan. Atir katrani sudianti, tubuh disucikan dengan air. Nah Bapak Ibu, Mas Sedharma, penderitaan alam ini Bapak Ibu, kotoran-kotoran alam ini ayo kita bersihkan nanti. Salah satu wujudnya saya berpesan, setelah upacara yatnya kita ini, sarana yang Bapak Ibu gunakan untuk sembahyang, sarana yang Bapak Ibu gunakan untuk duduk, nanti diambil kembali. Ini adalah wujud kita untuk mengembalikan alam ini. Tadi kita datang kelihatan bersih, nanti kita pulang harus kembali bersih. Nanti gitu ya Bapak.